Udah nih. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang PMK, tentang contoh PMK terbaru 2020. Di sini ada tugas kasus dan video ya. Dan anggota kami yang pertama Muhammad Soleh Hambali dengan NIM A1C020 161, dan yang kedua Muhammad Haris Hidayat A1C020 158, dan yang terakhir Lucy Sinta Nugraha A1C020 134. Nah, di sini PMK nomor 61 tahun 2020, PPN kegiatan membangun sendiri yang akan dijelaskan oleh Muhammad Soleh Hambali. Kepada Muhammad Soleh Hambali, saya persilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung saja ke materi teman-teman. Bahwasanya pada kali ini teman-teman ada keluar terbaru terkait PMK ya, PMK nomor 61 tahun 2012 itu tentang PPN kegiatan membangun sendiri. Nah, pokok pengaturan PMK ini adalah termasuk dalam pengertian CMS, yaitu kegiatan membangun yang menambah luas bangunan yang sudah ada sebelumnya, kegiatan membangun bangunan oleh pihak lain bagi orang pribadi atau badan. Namun PPN atas kegiatan membangun bangunan oleh pihak orang lain ini, kegiatan tersebut tidak dipungut oleh pihak lain. Dalam artian misalkan, dan juga ini PPN terhutangnya itu besaran tertentunya itu dengan 20% dikali tarif PPN sesuai pasal 7 ayat 1, dikali juga dengan DPP atau 2,2% dari DPP yang mulai berlaku 1 April 2022. Nah, yang ketiga itu ada DPP PPN KMS, yaitu berupa nilai tertentu sebesar jumlah biaya yang dikeluarkan atau yang dibayarkan untuk membangun bangunan untuk setiap masa pajak sampai dengan bangunan selesai, tidak termasuk biaya perolehan tanah. Nah, yang keempat itu ada PPN atas KMS yang telah disetor dapat dikreditkan sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan, pajak maupun pengisian SSP ya teman-teman. Nah, next. Nah, ini teman-teman kita langsung saja kepada kasus ya teman-teman. Pada Desember 2022, Bapak Budi memulai membangun sebuah rumah untuk tempat tinggal pribadinya. Luas keseluruhan dari rumah tersebut adalah sebesar 200 meter per kubik. Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Bapak Budi adalah dalam upaya membangun rumah tersebut sampai dengan selesainya itu bangunan tersebut adalah sebagai berikut. Nah, ada biayanya itu ada pembelian tanah nih teman-teman sebesar 200 juta. Pembelian bahan baku bangunan keseluruhannya itu totalnya itu 180 juta. Dan biaya upah mandor atau pekerja bangunan itu sebesar 70 juta. Maka berapakah PPN yang terutang atas pembangunan tersebut? Tentunya coba next. Nah, ini teman-teman, sesuai dengan PMK nomor 163 garing 2002 ya teman-teman, 2022 tarif PPN atas KMS yang terhutang adalah PPN terhutang besaran dengan ini ya, rumusnya 20% dikali tarif PPN pasal sesuai dengan pasal 7 ayat 1 dan DPP-nya itu kadang 11% ya, atau 2,2% dari DPP yang mulai berlaku 1 April. Nah, ini hasilnya teman-teman. Maka dengan demikian kita dapat mengetahui ya, PPN atas KMS yang terhutang oleh Bapak Budi adalah 11% dikali 20% dikali dengan 250% teman-teman. 250 juta ya, maka totalnya itu adalah 5 juta teman-teman. Bisa di next. Nah, ini teman-teman, selanjutnya itu ada PMK ya, PMK terkait aset kripto ya. Misalnya contoh langsung ke contoh kasus, Tonde melakukan transaksi tukar menukar
0,3 koin aset kripto F dengan 30 koin aset kripto G. Ini permisalan ya teman-teman. Yang dimiliki oleh Nyonya C, misalkan sebagai pelanggan pedagang fisik aset kripto X. Pada tanggal 10 Mei 2022, nilai konversi satu aset kripto ke dalam mata uang sama dengan 500 juta teman-teman. Coba kita hitung ya PPN-nya. Coba di next. Nah, PPN sama PPH-nya. Maka penjual atau pedagang fisik aset kripto wajib memungut PPN dan PPH dari kedua belah pihak dengan rincian. Pertama ini atas penyerahan kripto F nih, memungut PPH pasal 22 kepada tuan B sebesar 0,1% dikali dengan 0,3% kali dengan 500 juta. Maka hasilnya itu dengan 150.000. Nah, yang kedua itu memungut PPN kepada Nyonya C sebesar 1% dikali 10%. Dikali juga dengan 0,3 dikali 500 juta, maka hasilnya pun juga sama, itu 150.000 rupiah. Nah, ini pemungutan atas penyerahan aset kripto G. Nih, kan ada dua jenis tadi, yang F dan sekarang jenis aset kripto yang G. Nah, yang pertama itu memungut PPH pasal 22 kepada Nyonya C sebesar 0,1% dikali 30 kali 5 juta ya teman-teman, maka hasilnya itu 150.000, dan memungut PPN kepada tuan B sebesar 1% kali dengan 10% dikali juga dengan 30 kali 5 juta teman-teman, maka hasilnya itu dengan adalah sebesar 150.000. Di next. Nah, mungkin itu aja ya dari penjelasan dari saya, teman-teman. Mungkin bakal dilanjutkan oleh saudara saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada Muhammad Soleh Hambali. Dan di sini PMK selanjutnya, PMK nomor 65 tahun 2020 tentang pajak pertambahan nilai atas penyerahan kendaraan bermotor bekas, yang akan dijelaskan oleh saya sendiri ya teman-teman. Dan di sini adanya contoh kasus. Pak Ali pergi ke dealer Yadi Motor Bali untuk membeli motor bekas dengan nominal harga Rp 98 juta. Maka berapakah yang harus disetor Pak Ali ke pemerintah sebagai PPN? Nah, di sini berdasarkan PMK yang tersedia tentang pajak pertambahan nilai atas penyerahan kendaraan bermotor bekas, dijelaskan bahwa perdagangan kendaraan bermotor bekas kini dikenakan tarif PPN 1,1% dari harga jual kendaraan. Pungutan pajak 1,1% itu berasal dari total 10% dikalikan tarif PPN yang diatur Undang-Undang PPN, yaitu 11%. Dan di sini rumusnya nominal pajak yang disetorkan 1,1% dikalikan harga jual. Dan di sini jawabannya adalah 1,1% kali 98 juta. Dan hasilnya 1.078.000. Jadi Pak Ali harus menyetorkan Rp 1.078.000 ke pemerintah sebagai PPN. Dan di sini PMK selanjutnya, PMK nomor 63 tahun 2022 tentang pajak pertambahan nilai atas penyerahan hasil tembakau. Dan di sini contoh kasusnya, PT Umbara merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri pengolahan hasil tembakau. PT ini mengolah hasil tembakau dalam bentuk kemasan rokok. Penjualan rokok per tahunnya mencapai 150 juta batang dengan harga eceran per batang adalah Rp 2.000. Berapakah PPN yang dikenakan atas penyerahan hasil tembakau? Nah, di sini berdasarkan ilustrasi di atas, tarif PPN adalah sebesar 111% sebagaimana yang telah diatur dalam PMK nomor 63 PMK 03 2022. Dan di sini DPP-nya, dasar pengenaan pajaknya 2.000 kali 150 juta dan hasilnya 300 miliar. Dan di sini tarif PPN yang berlakunya 11% kali 300 miliar dan hasilnya
33 miliar. Baiklah, saya akan melanjutkannya ke Lucy Sinta Nugraha. Kepada Lucy Sinta Nugraha, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus barang hasil pertanian tertentu atau PMK nomor 64 tahun 2022. Jadi saya jelaskan dulu dari pokok pengaturan PMK dari pengaturan PMK nomor 64 tahun 2022, yaitu dengan diundangkannya UU nomor 7 tahun 2021 tentang HPP, terdapat perubahan tarif PPN yang berlaku, yaitu PPN yang terutang atas penyerahan BHP tertentu dihitung dengan menggunakan besaran tertentu yang ditetapkan sebesar 1,1% dari harga jual yang mulai berlaku dari 1 April 2022. Nah, di sini saya punya kasus dari PMK nomor 64 tahun 2022, yaitu PT Citra Padi pada April 2021 melakukan penyerahan padi sebanyak 50 ton ke perusahaan-perusahaan beras. Apabila harga tiap tonnya adalah 7 juta, maka hitunglah berapa PPN terutang atas penyerahan padi tersebut. Selanjutnya. Nah, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64 Tahun 2022, dijelaskan bahwa padi masuk ke dalam kriteria barang kena PPN sebesar 11% dan dikenai tarif sebesar 1,1% per tanggal 1 April. Adapun tata cara perhitungan untuk penyerahan padi ini adalah sebagai berikut. Jadi rumusnya itu PPN hasil pertanian tertentu sama dengan 11% dikali 1,1% dikali dasar pengenaan pajak atau DPP. Dengan demikian, perhitungan PPN terutang atas transaksi di atas adalah sebagai berikut. Dasar pengenaan pajak sama dengan 50 ton dikali 7 juta sama dengan 350 juta rupiah. Kemudian PPN terutangnya ini ada 11% dikali 1,1% dikali 350 juta, itu sama dengan 42.350.000. Selanjutnya. Nah, di sini saya akan jelaskan lagi kasus pajak pertambahan nilai atas nilai tertentu. Atau PMK nomor 71 tahun 2022. Contoh kasusnya yaitu tukang pos mengantarkan sebuah paket pecah belah seharga dengan berat 15 kilo dan per kilonya dikenai tarif 48.000. Hitunglah tarif PPN terutang atas pengantaran tersebut. Selanjutnya. Nah, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71 Tahun 2022, pengantaran tersebut dikenai tarif PPN sebesar 11%, sehingga perhitungannya sebagai berikut. Jadi DPP-nya itu 15 kilo dikali 48.000, maka hasilnya 720.000. Nah, PPN-nya 720.000 dikali 11% dikali 1,1% sama dengan Rp871. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Lucy Sinta Nugraha dan Muhammad Soleh Hambali yang sudah menjelaskan tentang PMK yang terbaru tahun 2020. Nah, di sini dengan berakhirnya presentasi kami, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman. Dan di sini saya akan menutup presentasi kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.